Lantas bagaimana kans timnas Indonesia melakoni laga lawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Oktober nanti? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini. Selamat malam bungkus, salam olahraga. Jaya, Tolen, selamat malam. Oke, kalau lihat dari komposisi pemain yang sudah dipanggil pelatihnya, Oleh kembali dipanggil ini katakanlah. Kemudian apakah ini jadi jawaban kebuntuan lini depan timnas, Bung? Iya, jadi secara keseluruhan sebetulnya memang banyak orang yang terkejut dengan nama-nama yang dipanggil ya. Ya. Tapi kalau bagi saya yang mengejutkan tuh sebetulnya hanya di lini depan dengan dipanggilnya kembali oleh Romani. Kalau pemain di posisi yang lain hampir semuanya tidak mengejutkan. Itu malah menurut saya menunjukkan bahwa Clifford itu konsisten dengan prinsip dia bahwa pemain tim nasional itu harus juga menjadi pemain yang bisa reguler bermain di klubnya. Jadi pemain yang tidak bisa bertahan menjadi pemain utama di klubnya itu terancam tidak dipanggil. Itu contohnya sudah terlihat. Marcelino yang kesulitan mendapatkan tempat di Oxford dan sekarang masih berjuang di Trensin. Kemudian juga Pratama Arhan, begitu juga Asnawi. Akhirnya kan kali ini tidak dipanggil. Yang mengejutkan menurut saya memang hanya Ole. Karena Ole ini kan sebetulnya baru pulih dari cedera dan juga belum merasakan bermain di musim baru ini ya. Jadi emang itu satu-satunya kejutan. Tapi bisa saya pahami mengapa Ole dipanggil. Karena dalam 2 uji coba kemarin pada saat jeda internasional, Clifford sudah mencoba memainkan Mauro Zylstra, sudah mencoba juga Ramadan Sananta, memainkan juga Miliano, bahkan bermain dengan pola tanpa striker murni atau false nine, ternyata tidak begitu efektif juga lini depan. Makanya mau tidak mau dia tidak punya pilihan kecuali memanggil Ole yang memang sudah teruji produktivitasnya bersama timnas di beberapa laga sebelumnya. Jadi saya pikir tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang mengejutkan dari pemanggilan ini. Mungkin hanya kehadiran Ole yang betul-betul di luar dugaan. Hmm, tadi Anda juga mengatakan kalau kans Ole Romeni bermain ini kan juga tidak memungkiri bahwa Ole Romeni ini habis cedera begitu ya. Lantas gimana kans Ole bermain bersama dengan tim yang saat ini kalau kita lihat sudah mulai bermain tipis-tipis nampaknya bersama? Iya, dugaan saya Ole ini mungkin tidak disiapkan untuk bermain 90 menit ya. Oh. Mungkin dia hanya disiapkan untuk bermain 15 sampai 30 menit, tapi diharapkan jumlah menit yang terbatas itu bisa memberi kesempatan dia berkontribusi. Karena itu pemain lain di posisi depan, entah itu Orat Mangun, entah itu Mauro Zylstra, entah itu Miliano, entah itu Sananta, dengan adanya situasi seperti ini punya kesempatan bermain. Jadi saya pikir Clifford sekarang sudah mendapat gambaran dari 2 uji coba terakhir apa yang akan dilakukan untuk pertandingan besok menghadapi Arab Saudi dan Irak. Clifford tampaknya akan lebih fokus ke permainan dengan formasi 4 back di lini belakang, kemudian ada 2 gelandang pivot di tengah, 3 pemain di belakang striker dan 1 orang striker yang mungkin bisa juga nanti akan menjadi seorang striker false nine ya. Jadi dengan gambaran yang sudah kita lihat dalam pertandingan uji coba melawan kemarin Lebanon sebelumnya menghadapi China Taipei, sepertinya Coach Clifford sudah sangat yakin bahwa formasi 4 belakang itu sekarang sudah bisa dipatenkan untuk timnas senior, karena sebelumnya dia kan banyak bermain dengan formasi 3 back tengah seperti di era Sintayong. Kemarin 2 uji coba menunjukkan bahwa formasi 4 back tengah, 4 back sejajar ternyata bisa dimainkan juga. Ada Kevin Dix yang bermain bersama dengan Jay Ijes, ada Rizky Ridho yang bermain dengan Jordi Amat, itu cukup solid 2 pasangan ini. Kemudian di kiri kanannya kan ada beberapa pemain dicoba, ada Yakob Sayuri, Dasandi Walsh, di kiri bahkan tidak selalu Verdong, sempat juga dimainkan Dean James, sempat juga dimainkan Patinama. Semua menunjukkan kinerja yang bagus. Yang menarik barangkali siapa yang akan dimainkan sebagai double pivot di lapangan tengah. Kita sudah tahu ada Joy Pelupesi yang merupakan pemain reguler di eranya Sintayong maupun eranya Clifford. Tapi melihat uji coba kemarin, kita melihat ada potensi juga memainkan Nathan Chuaon dan Calvin Verdong di posisi itu. Jadi ini memang banyak hal yang didapat dari 2 uji coba terakhir yang membuat Coach Clifford akhirnya yakin dengan pemain-pemain yang sekarang dipanggil ini. Iya, Bungkus kalau kita mundur ke belakang saat Indonesia versus Arab Saudi di Jakarta waktu itu. Marcelino kita ingat mencetak 2 gol, tapi kali ini nggak dipanggil tampaknya sama Clifford. Nah, ini bakal berpengaruh pada daya gedor timnas?
Iya, tentu ada sedikit pengaruh ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Marcelino di 2 laga uji coba yang terakhir, itu kan Kluivert juga sudah mencoba memberi menit bermain kepada Marcelino. Walaupun di klubnya dia tidak banyak mendapat menit bermain, tapi Kluivert tetap memberi menit bermain kepada Marcelino. Sayangnya memang kondisi atau performa Marcelino sedang agak menurun, sehingga akhirnya Kluivert tidak yakin bahwa dia bisa berkontribusi. Nah, yang menarik dalam uji coba terakhir, 2 uji coba kemarin, posisi Marcelino itu sempat diisi oleh Eliano yang bermain di posisi nomor 10. Nah, ini saya pikir salah satu skenario yang disiapkan oleh Clifford seandainya Marcelino tidak dipanggil dan ternyata betul tidak dipanggil sekarang, posisi itu mungkin akan diisi salah satu kemungkinannya oleh Eliano atau bisa juga nanti oleh Romani atau mungkin tidak mustahil juga oleh Ragnar Ortmangun. Jadi memang Clifford sudah bereksperimen di pertandingan uji coba terakhir lawan Lebanon dan China Taipei memainkan pemain yang bisa mengisi peran Marcelino. Makanya ketika dia merasa sudah yakin ada yang bisa menggantikan, sekarang akhirnya kan Marcelino tidak dipanggil. Ini bagus juga buat Marcelino ya, dengan tidak dipanggil dia sekarang bisa fokus di klubnya, membangun karir yang baru sesudah dia tidak begitu sukses bersama Oxford, dia sekarang bisa fokus mendapatkan tempat di klubnya. Ya, utak-utik komposisi pemain ini memang jadi menggugah rasa penasaran kita, terutama terhadap starting line up nantinya yang nanti akan bermain tanggal 9 dan 12 Oktober 2025 untuk ajang Piala Dunia, seleksi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama Baik, kami, kalian. pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini. Salam sehat selalu, Bung. Selamat malam.